Para siswa, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, masih melanjutkan teks prosedur. Dan pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada bagian terakhir, mengembangkan teks prosedur. Ada dua tujuan ya dalam pembelajaran ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan juga bisa mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Tolong diperhatikan baik-baik ya untuk pembelajaran ini, karena kompetensi di sini kalian akan diukur ya. Diukur dengan kompetensi yang tentunya menggambarkan kalian bisa membuat prosedur atau tidak. Mari kita masuk ke indikator pertama ya. Menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Nah, untuk merancang suatu garis besar suatu prosedur, di sini diperlukan pemahaman yang baik tentang teks prosedur. Nah, pemahaman ini sangat penting ya. Jika tidak berharap memperoleh efek yang berbahaya. Misalnya prosedur penggunaan mesin, nah apalagi penggunaan mesin ya, yang harus ada kehati-hatian. Demikian juga prosedur untuk obat-obatan, ini juga perlu perhatian yang besar, perlu pemahaman yang baik tentunya. Nah, kejelasan merupakan suatu hal utama dalam suatu teks prosedur. Untuk itu marilah kita ikuti ya. Karena pemahaman itu menyangkut, pertama adalah mengartikan kata-kata sulit. Dalam teks prosedur kadang muncul kata-kata sulit, atau kita akan menampilkan kata-kata yang ya tentu saja agak sulit kita ketahui. Nah, untuk mengartikan kata-kata sulit ini ada dua jalan. Yang pertama, arti kata yang berdasarkan kamus yang disebut makna leksikal, makna asalnya. Kemudian yang kedua, arti kata berdasarkan konteks kalimat. Jadi konteks itu arti kata di mana kata itu digunakan di lingkungan kata-kata lain dalam sebuah kalimat, bahkan mungkin dalam sebuah paragraf, yang disebut dengan makna gramatikal, grammar, tata bahasa itu ya. Nah, ini ada tabel mengenai kata makna katanya, kemudian makna leksikalnya, makna strukturalnya. Kata pertama adalah kualifikasi. Kualifikasi ini mempunyai makna leksikal dan makna struktural. Makna leksikalnya dilihat dari makna kamus. Di sini yang pertama, pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Kemudian yang kedua, makna kedua, keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu atau menduduki jabatan dan sebagainya. Ya, karena di sini diperlukan, misalnya mau menduduki jabatan apa, ya kita lihat kualifikasinya. Nah, gitu. Kemudian juga bisa dikatakan tingkatan. Kemudian bisa juga pembatasan. Oke, kalian bisa melihat di kamus ya nanti maknanya. Kemudian makna struktural. Makna struktural ini makna tergantung dari penggunaan kata kualifikasi ini di dalam sebuah konteks, dalam sebuah kalimat. Bisa saja maknanya adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, kata kandidat. Kata kandidat ini secara leksikal maknanya calon atau bakal, atau juga pengikut untuk menempuh ujian. Nah, kandidat untuk yang melakukan ujian siapa saja gitu. Nah, secara struktural maknanya adalah calon pegawai. Kemudian kita lihat yang ketiga, verbal ya. Secara leksikal ya, bisa berarti secara lisan atau bukan tertulis ya. Secara lisan atau bukan tertulis.
Kemudian yang kedua bersifat hafalan, yang ketiga verbal, bisa kita temui dalam bahasa kata kerja. Kemudian secara struktural di sini maknanya adalah verbal itu secara lisan. Nah, itu makna leksikal dan makna struktural sebuah kata. Nah, kalian bisa mencari makna-makna leksikal dan makna struktural di kata-kata yang lain yang akan digunakan dalam teks prosedur kalian. Kemudian memaknai maksud teks secara keseluruhan. Teks prosedur itu mempunyai maksud atau mempunyai arti secara keseluruhan. Setelah membaca, kita bisa memaknai secara keseluruhan. Maknanya apa? Itu. Misalnya tentang teknik berwawancara yang pernah kalian pelajari beberapa waktu yang lalu ya. Tentu kalian sudah tahu maknanya apa. Secara keseluruhan maknanya, topik umumnya adalah cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar kerja. Bukan begitu ya? Cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar kerja. Kemudian topik itu diikuti dengan langkah-langkah yang isinya adalah mengarahkan pencari kerja dalam mengikuti tes wawancara, sehingga ia biasa diterima di suatu perusahaan. Nah, silakan buka buku paket halaman 24 terkait tugas ya. Seperti biasa ya, saya pesankan di sini kalau misalnya mengikuti pembelajaran harus ada buku paket yang diikuti. Tugas yang diberikan dalam buku tersebut adalah bacalah dengan seksama teks berjudul Kiat Tetap Semangat pada Hari Senin. Tentunya sudah membaca ya. Kalian sudah membaca di sini. Nah, kalian di sini diminta untuk mencatat kata-kata sulit dalam rangka memahami kata-kata sulit ya. Diminta mencatat kata-kata sulit. Kemudian menentukan maksud isi teks. Setelah kata-kata sulit ditemukan, kemudian menentukan maksud isi teks dan menjelaskan arti penting teks. Ini kalian diminta bisa memahami suatu teks prosedur, sehingga ketika menyusun teks prosedur kalian bisa lancar nantinya. Baik, subscribe. Tolong di subscribe ya videonya. Kemudian kita lihat di sini ya jawaban dari perintah-perintah tadi, tugas tadi. Judulnya Kiat Tetap Semangat pada Hari Senin. Sumbernya dari surat kabar Kompas. Ini yang di buku, tugas di buku ya. Kemudian terdapat kata-kata sulit, misalnya ada skala, ada prioritas, ada fokus. Nah, ini kata-kata sulit yang ditampilkan. Kemudian maksud secara keseluruhan ini ya, maksud secara keseluruhan atau maksud isi teks. Teks tersebut bermaksud memberi motivasi untuk tetap semangat bekerja, terutama pada hari Senin. Hari Senin merupakan awal kegiatan yang harus dijalani karena biasanya hari pertama masuk kerja merupakan hari panjang yang harus dilalui, yaitu dari Senin sampai Jumat dan Sabtu. Kebanyakan orang kalau hari Senin sudah sedih melakukan pekerjaan ya. Kemudian arti penting teks di sini, pentingnya teks berjudul Kiat Tetap Semangat pada Hari Senin ialah agar pembaca dapat memahami dan termotivasi melalui beberapa cara atau tip, yaitu membuat skala prioritas, sedikit berpikir, lakukan selebihnya, dan luangkan waktu cukup untuk istirahat. Nah, itu arti pentingnya teks. Kalian harus bisa memahami seperti ini ya dalam teks-teks prosedur yang lain gitu. Lanjut, sekarang mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Kita sudah belajar untuk mengembangkan teks prosedur ya. Kemudian jika kita cermati ini teks-teks yang lalu, teks berjudul Kiat Menata Rambut Pendek, di situ memiliki kesamaan dengan teks sebelumnya yang berjudul Kiat Tetap Semangat pada Hari Senin, yaitu sama-sama berisi langkah-langkah melakukan sesuatu.
Kemudian di dalamnya juga terdapat kata kerja imperatif. Seperti biasa ya, namanya langkah-langkah ya, pasti menggunakan imperatif, menggunakan perintah-perintah, bahkan sampai pada yang untuk mengajak, menghimbau gitu. Lanjutnya, teks prosedur sekurang-kurangnya memiliki 3 macam, diantaranya adalah: pertama, teks bertema kebiasaan hidup. Misalnya kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan, dan kiat sukses bertetangga. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan hidup yang sudah barang tentu harus kita laksanakan, maka ada prosedurnya. Kemudian teks bertema aktivitas, misalnya membuat bolu kukus, cara menanam jagung hibrida, dan cara memelihara kucing, dan aktivitas-aktivitas lain yang bisa kita dapatkan dalam keseharian. Ya, karena melakukan sesuatu perlu ada prosedur. Kemudian teks bertema penggunaan alat, misalnya cara menggunakan laptop, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Nah, ini menggunakan laptop udah biasa ya, menghidupkan motor bekas. Nah, motor bekas itu kan gampang sulit ya, bila macet. Nah, kemudian cara menggunakan pisau cukur. Nah, ini yang tidak biasa tentu saja harus tahu, harus paham prosedurnya. Yang tidak biasa menggunakan pisau cukur. Lanjut, bagaimana memahami isi teks prosedur? Ini dalam teks halaman 27 ya, silakan buka halaman 27 ya. 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Nah, di situ di halaman 27 tentu ada perintah-perintah kan. Nah, di sini saya berikan jawabannya ya, perintah-perintah itu. Jadi ini jawaban perintah dari teks 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Pertama, teks tersebut menjelaskan tentang beberapa hal yang harus kita ketahui supaya terhindar dari sikap iri dan dengki pada orang lain. Ini jelas merupakan pemahaman ya, untuk bisa masuk ke sini memerlukan pemahaman. Kemudian B, tentang kebiasaan perilaku. Dalam teks tersebut dijelaskan bagaimana sikap kita agar tidak iri kepada kesuksesan orang lain. Ya. Nah, ini juga dari segi pemahaman. Kemudian kronologis teks tersebut bisa terlihat dari penempatan urutan tips. 1, kenali diri sendiri. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Yang penting makna bukan pengakuan, dan juga meniru orang berhasil. Nah, ini urutan-urutan atau langkah-langkah yang juga harus dipahami. Kemudian yang D, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti tadi ya. Yang tadi harus merupakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sangat bermanfaat supaya kita lebih mengenal kelebihan dan kekurangan diri kita dan tidak membandingkan dengan orang lain. Nah, itu segi memahami dari teks yang ada di halaman 27 dan juga perintahnya. Kita lanjut. Memahami membandingkan 2 teks prosedur. Ini kalau membandingkan tentu saja harus paham teks 1 dan paham teks yang lain. Nah, ini kaitannya dengan pemahaman supaya kita lebih terampil dalam menyusun teks prosedur. Ini dari perbandingan 2 teks ya. Teks pertama 4 tips agar tidak iri kepada orang lain, tadi sudah kita pahami. Kemudian teks kedua meredakan kejengkelan pada hari Senin ya. Ada beberapa aspek yang harus kita sampaikan untuk pemahaman ini. Pertama, dari segi struktur. Teks 1 ini ada tujuan, ada langkah, ada penegasan kembali. Jadi teks 2 memiliki tujuan juga, langkah-langkah, dan penegasan kembali. Berarti sama. Nah, ini persamaan teks. Ya, persamaan teks. Kemudian dari segi perbedaannya, ya, secara struktur teks, secara struktur, bagian struktur juga
Di sini tujuan yang disampaikan dalam teks yaitu bagaimana tips agar tidak memiliki sikap iri kepada orang lain. Kemudian yang teks kedua, tujuan yang disampaikan dalam teks yaitu bagaimana tips untuk meredakan kejengkelan pada hari Senin, hari ketika mengawali aktivitas yang panjang. Tentu saja isi pasti berbeda ya, karena di sini isi nggak mungkin prosedur yang berbeda isinya sama gitu ya. Kemudian kita melihat dari aspek kaidah teks, kaidah bahasa tentunya di sini. Teks 1 memiliki kata kerja imperatif. Kemudian ada konjungsi, kemudian pernyataan persuasif atau ajakan atau himbauan. Teks yang kedua ternyata sama juga, berarti ini menyangkut persamaan. Jadi teks prosedur itu beberapa teks memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Kita masuk pada perbedaan dari kaidah. Nah, ini dari buku paket halaman 27 sampai 30 ya. Perbedaan teks 1 dan teks 2 dari segi kaidah bahasa. Dari segi kaidah, teks 1 berupa perintah atau ajakan untuk melakukan beberapa cara agar tidak iri. Di sini adalah ajakan untuk melakukan beberapa cara agar tidak iri pada orang lain. Di antaranya, kenali diri sendiri, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing, yang penting makna bukan pengakuan, dan meniru orang terakhir. Kita lihat dari teks yang kedua, di sini berupa perintah atau ajakan untuk melakukan beberapa cara agar mencintai hari Senin. Kalau tadi tidak iri, di sini agar mencintai hari Senin. Di antaranya mendengarkan suara orang yang Anda cintai, mendengarkan lagu favorit sepanjang perjalanan kantor, menikmati sarapan favorit enak dan mewah. Nah, itu perbedaan. Oke, sudah tahu ya perbedaan dua teks. Bisa dipahami? Tentu saja bisa. Lanjut. Nah, ini menyangkut tugas Anda. Pertama, tugasnya adalah bacalah teks ciri ban tepat untuk musim hujan. Ini ada di halaman 31 sampai halaman 32. Teksnya di situ halaman 32. Bagaimana ban supaya tidak licin, bagaimana dan lain-lain, supaya nanti tidak terjadi kecelakaan. Selanjutnya, yang kedua, gunakanlah pernyataan berikut sebagai pedoman menjelaskan. Di sini di tabel nanti ada pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk pedoman menjelaskan. Pertama, di sini apakah teks itu memiliki pendahuluan dan penutup? Nah, di sini kalian bisa menjawab dengan mencentang, memberikan checklist ya atau tidak. Tentunya membaca terlebih dulu ya. Kemudian apakah teks itu telah sesuai dengan judulnya? Nah, kalian mengkaitkan antara isi teks dengan judulnya. Kemudian apakah isi teks itu tersusun secara sistematis? Ini dari segi struktur sistematis atau tidak. Nah, jawaban itu tentu saja harus ada penjelasan ya. Setelah di checklist kemudian ada penjelasan. Kalau ya bagaimana, kalau tidak bagaimana. Tuh. Kemudian yang keempat, apakah kalimat-kalimatnya mengandung kata kerja imperatif? Nah, kalian men-checklist yang mana, kemudian penjelasan. Adakah contoh konjungsi penambahan di dalam teks tersebut? Nah, kalian men-checklist dan menjelaskan. Kemudian kalian menyimpulkan teks. Nah, itu tugas Anda ya. Jadi selamat mengerjakan. Kemudian menyusun teks prosedur. Bagaimana menyusun teks prosedur? Nah, mari kita berlatih menyusun teks prosedur ya, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tentu saja kita harus menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Pernah atau dapat dilakukan ya. Pernah itu berarti telah melakukan, dapat dilakukan itu belum, tapi kita bisa melakukan. Kemudian yang kedua, menentukan tema kegiatan. Setelah mendapatkan kegiatan yang pernah kita lakukan atau dapat kita lakukan, kita menentukan tema kegiatan itu. Kemudian yang kedua, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik
kegiatan secara garis besar. Jadi ditulis kerangkanya menggunakan garis-garis besar kegiatannya. Kemudian yang keempat, mensistematisasikan, ya, menyusun secara berurutan, ya, kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Ya. Tentu saja urut-urutan harus sistematis dan bisa dipahami atau tidak tumpang tindih. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan. Setelah sistematis kerangkanya, bahan-bahan dikumpulkan semua, termasuk buku-buku bacaan untuk bisa menggunakan kata-kata yang baik. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Jadi kembangkan kerangka itu menjadi sebuah petunjuk, mulai dari pendahuluan, ya, definisi dulu, kemudian langkah-langkahnya atau tujuannya, kemudian langkah-langkah, pendahuluan, tujuan, langkah-langkah, kalau ada bahan-bahan, dan tentu saja penegasan kembali yang sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Oke, simak baik-baik ya. Burung aja bisa nyimak. Selanjutnya, bagaimana upaya yang dapat kamu lakukan sehubungan dengan masalah-masalah yang terdapat dalam teks bawah ini? Nih, ini silahkan dijawab nanti ya, silahkan dijawab. Terutama untuk latihan dalam menyusun teks prosedur. Pertama, kelas tidak punya dana untuk menyambut peringatan HUT RI. Padahal kepala sekolah mewajibkan setiap kelas untuk menghias kelasnya masing-masing. Selain itu, setiap kelas harus mengirimkan utusan dalam berbagai perlombaan sekolah. Semuanya itu memerlukan dana yang tidak sedikit, terutama untuk membeli alat dan bahan-bahan hiasan serta untuk konsumsi utusan kelas. Kebetulan sekarang ini masa pandemi, jadi kalian tidak masuk. Ya, kalian cuma berilustrasi saja dalam sebuah prosedur. Kemudian yang kedua di sini, apabila kalian punya kakak, jika punya kakak, kemudian kakak ingin melanjutkan kuliah, waktu itu ayah tidak memiliki dana yang cukup karena uangnya digunakan untuk membiayai perawatan kakek yang sedang sakit. Nah, apabila keinginan tidak terpenuhi pada waktu itu, berarti kakak harus menunggu 1 tahun lagi. Waktu setahun memang bukan waktu yang sebentar. Lagi pula teman-teman kakak hampir semuanya sudah kuliah dan beberapa di antara sudah bekerja. Nah, ini kalau dialami, apalagi situasi sekarang ini, kita menggunakan uang untuk hal-hal yang perlu. Nah, bagaimana kalian mencari upaya-upaya yang kemudian bisa diungkapkan dalam langkah-langkah? Jawablah pertanyaan ungkapan upaya-upaya tersebut ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk teks prosedur. Ya. Jadi sesuai dengan petunjuk tadi, langkah-langkah pertama, ya, langkah sebelum slide ini, kalian bisa membuat teks prosedur. Oke, sekian, semoga memberikan penjelasan bagi kalian semua untuk menyusun teks prosedur. Terima kasih atas perhatian kalian semua, atensi kalian, dan sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Bye-bye.